Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya akan coba masak nasi goreng. Dan ini adalah bahan-bahannya yang saya sudah potong kecil-kecil. Ada wortel, ada kacang buncis, toge, dan juga bawang sedikit timun ya, dan juga 1 biji telur. Dan langkah pertama, kita panaskan kuali terlebih dahulu. Kita kasih sedikit minyak ya, dan minyak sudah cukup panas. Kita masukkan bawang merah yang sudah saya potong-potong tadi. Nah, kemudian kita tunggu beberapa menit ya. Setelah bawang sedikit layu, baru kita akan masukkan wortel yang juga saya sudah potong-potong tadi ya. Dan ini saya sudah potong-potong, saya sudah bersihkan ya, sudah cuci terlebih dahulu. Kita masukkan sekarang wortel yang saya sudah potong-potong dadu kecil-kecil. Nah, setelah itu kita masukkan juga kacang buncis yang saya sudah potong-potong kecil juga. Dan kita tunggu sebentar ya. Kira-kira sudah cukup panas dan sudah cukup layu. Nantinya baru kita akan masukkan nasi, yaitu menu utama kita. Kita tunggu beberapa menit kemudian, lalu kita masukkan nasi. Nah, sudah cukup separuh matang kira-kira seperti itu ya. Lalu kita masukkan nasi. Ini adalah bahan utama kita buat nasi goreng. Sekarang kita masukkan nasi supaya lebih cepat ya, lebih senang. Saya masukkan dengan tangan ya, dan tangan saya sudah saya cuci bersih ya, jadi tidak ada bermasalah ya. Sekarang kita masukkan nasi. Dan nasinya ini adalah nasi yang sudah dingin ya, nasi yang saya masak tadi malam gitu kira-kira ya, dan sedikit berketul-ketul. Jadi dengan tangan ya, saya boleh sedikit menghancurkan ya, supaya tidak berketul-ketul atau tidak mengumpal gitu kira-kira. Nah, sekarang kita tunggu ya sebentar sedikit panas, nanti kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Oke, kita kacau terlebih dahulu ya, supaya bahan-bahan tadi merata dan cukup berbaur dengan nasi. Dan setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu lainnya. Nah, kira-kira sudah cukup panas, dan kita tunggu beberapa menit ya. Kita masukkan, nanti kita masukkan cabai dan juga kecap. Nah, saya kasih cabai kira-kira 1 sendok kecil gitulah ya, karena ukuran nasi juga adalah 1 piring. Kita masukkan cabai, setelah itu kita masukkan kecap manis. Dan ini adalah untuk rasa supaya lebih rata ya, ada manis, ada pedas, dan nantinya juga kita akan masukkan garam biar rasanya seperti nano-nano. Nah, gitulah kira-kira. Kita masukkan kecap. Ini adalah kecap manis ya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk kembali ya, supaya rata, supaya merata manis dan juga pedas yang saya sudah masukkan kecap dan juga cabai barusan. Kita aduk-aduk kembali, kita ratakan. Nah, kira-kira sudah cukup rata ya. Kita tunggu beberapa menit. Nanti kita akan masukkan bumbu lainnya juga. Dan ini adalah nasi goreng ala-ala saya ya, boleh dikatakan nasi goreng kicap. Karena bahannya adalah, selain daripada nasi ya, ada bumbu kicap dan juga cabai. Nah, kira-kira sudah cukup rata ya. Kita masukkan sedikit garam dan juga sedikit penyedap rasa, atau saya pakai Ajinomoto, tapi ini bukan endorse ya. Nah, setelah itu kita ratakan kembali ya, kita aduk-aduk kembali
sampai sudah cukup matang. Nanti kita baru akan angkat. Kita aduk-aduk ya beberapa menit sampai semua bahan-bahan tercampur rata dan nasi pun sudah cukup matang. Nah, yang terakhir kita masukkan toge. Ini sedikit toge ya, supaya rasa sayurnya lebih bermacam-macam, begitulah kira-kira. Karena saya sendiri suka dengan sayur. Kita aduk-aduk kembali ya beberapa menit sebelum kita tutup api kompor. Kira-kira rasa-rasa sudah cukup matang, kita matikan api kompor. Nanti kita akan sudahi masak nasi goreng. Nah, inilah kira-kira ya penampakan nasi goreng saya sudah cukup matang, sudah cukup masak. Dan sekarang giliran kita masak telur sebagai top up. Terlebih dahulu saya panaskan kuali ya dengan sedikit air. Ini bukan minyak, saya kasih air saja ya untuk membuat telur, bukan digoreng, tapi telur rebus mata sapi. Saya sudah masukkan 1 butir telur. Kemudian kita kasih sedikit garam tadi dan sudah jadi. Dan ini adalah penampakan nasi goreng saya yang sudah siap mau dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini nasi goreng yang boleh dibilang kerap saya buat seperti ini ya. Saya sudah sering buat seperti ini dan rasanya memang sedap. Selain daripada simple dan bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang sudah tersedia biasa di kulkas ya. Jadi senang buat nasi goreng pun simple, nasi pun nasi semalaman masaknya. Jadi nasi yang masak semalam, nasi dingin tidak sia-sia. Jadi saya buat ikan nasi goreng dan hasilnya lumayan sedap. Dan ini tidak kalah ya dengan nasi goreng yang jual di pinggir-pinggir jalan ataupun jual di warung-warung, begitulah kira-kira. Saya akan nikmati nasi goreng dulu ya. Alhamdulillah nasi goreng sudah habis. Jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih.